Dia datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasa. Roma 10 berkata, iman itu timbul. Itu ketika engkau mendengar dan mendengar firman Kristus. And God says, I have come to rescue my people. Shalom CSD Church. Sukacita besar Anda boleh beribadah bersama kami. 2023 tahun kasih karunia. Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kiranya Tuhan menggenapkan semua rencananya di generasi kami sampai tuntas. Let the grace of God be upon us. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Shalom, mari bersama melihat news gereja CST. Ibadah minggu onsite gereja adalah pada setiap jam 1 petang dan sebarang pertanyaan boleh berhubung dengan Pastor Chu. Jemaat juga boleh mengikuti ibadah secara online di YouTube gereja. Anak-anak juga boleh mengikuti Sunday School online di YouTube gereja setiap minggu. Pemberian secara online juga boleh di bank in di nomor akun gereja yang tertera. Ikuti juga media sosial gereja di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok. Sekian news gereja, Tuhan Yesus memberkati. Terima benih firman-Mu. Kami aktifkan malaikat Tuhan bekerja di antara kami pada hari ini. Tidak ada satu benih firman yang dicuri oleh iblis di dalam nama Yesus. Tapi setiap kami terima yang daripada Tuhan. Bahkan ketika nanti kami masuk perjamuan kudus, mari Roh Kudus siapkan hati kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur. Terpujilah namamu, segala pujian dan hormat kami kembalikan bagi Raja di atas segala raja. Dalam nama Yesus, mari yang percaya semua katakan amin. Haleluya, silakan duduk, saya di bawah ya saudara. Salam kanan kiri, katakan hari ini sejuknya luar biasa. Haleluya. Cakap dulu sekali lagi, hari ini sejuknya luar biasa. Haleluya, amin. Saudara, tadi ketika Anda masuk, Anda merasakan wah sejuknya dahsyat ya. Apakah di antara saudara ada yang hilang sukacita? Ya. Betul. Jangan nanti kalau seandainya saudara keluar dari tempat ini, Anda kalau saudara, panas sangat ya tadi ya. Kenapa dipanggil sejuk ya? Haleluya, tak ada di tempat ini ya. Katakan sekali lagi, engkau dahsyat, hebat, luar biasa. Yes. Sekarang salam kanan kiri. Tanya buat jiran kanan kirimu. Tajuk yang saya mau bawa buat kita yaitu apa? Mau merdekakah kamu? Tanya dulu, tanya, mau merdeka? Mau merdeka? Siapa yang mau merdeka? Saudara berdiri, jangan hanya angkat tangan. Saya tak suruh angkat tangan saja. Berdiri, cakap 3 kali. Yes, yes, yes. Saya siap. Belum, sabar. Saudara, apakah engkau mau merdeka? Iya, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Petang hari ini saya rindu untuk kita akan menangkap firman Tuhan. Saya berdoa tidak ada satu benih yang jatuh. Dan saya berdoa sembari saudara
mendengar firman, mari belajar berdoa juga dalam hatimu untuk Anda setiap pribadi lepas pribadi menangkap rema yang dari Tuhan. Amin. Karena biasa memang ketika kita mendengar firman belumlah 100% atau belum tentu 100% kita mengerti, tetapi minta Roh Kudus, Tuhan mampukan aku menangkap yang dari Engkau. Amin. Alright, saudara, bulan ini kita akan merayakan cukup banyak hari kemerdekaan, betul? Ya, kita akan memperingati baik Indonesia merdeka, Malaysia merdeka. Saudara, saya percaya setiap kita, bahkan beberapa saudara baik di tempat kerja atau mungkin di kumpulan ya, community, di grup, saudara sudah mau siapkan ada event atau activity demi activity. Tetapi saya mau membawa kita untuk mengingatkan sembari kita bertanya, di dalam Tuhan, ya kan, selama saudara mengikut Tuhan, sudahkah Anda benar-benar merdeka? Ya, coba direnungkan dulu. Sepanjang Anda mengikut Tuhan, saya tidak tahu beberapa saudara mungkin ada yang lahir langsung Kristen ya, atau mungkin 1-2 tahun, atau sudah 10 tahun, atau sudah 50, lebih dari 50 Anda sudah ikut Tuhan. Tapi persoalannya adalah apakah Anda sudah benar-benar merdeka? Dan hari ini sebuah soalan sekaligus sebuah offer, tawaran, yaitu maukah Anda merdeka? Yes? Alright, sepakat kita akan belajar sama-sama. Terlebih dahulu, apakah makna sebuah kemerdekaan di dalam Tuhan? Yang pertama, saya menemukan bahwa kalau orang percaya, kalau orang hidupnya merdeka, pasti dia hidup tanpa ada ikatan dosa. Katakan ada amin. Katakan haleluya. Katakan kanan kiri, itu pasti kamu. Yes. Mari kita baca sekali lagi. Apakah kemerdekaan? Yang pertama yaitu apa? Hidup. Ketika kita berkata merdeka, saya mengharapkan pastikan kita sama-sama memiliki kesepahaman bahwa merdeka itu bukan hanya kita melakukan segala sesuatu semau kita, tetapi pastikan kalau Anda dan saya merdeka itu bermakna kita hidup tanpa ada ikatan dosa. Kedua, makna sebuah kemerdekaan yaitu hidup yang bisa memimpin diri sendiri, perhatikan, dalam tuntunan Roh Kudus. Kalau Anda dan saya benar-benar kita berani berkata aku merdeka, itu berarti bahwa kita boleh, bisa, dapat memimpin diri sendiri. Tetapi ingat, bukan dengan ego, tetapi dalam tuntunan Roh Kudus. Salam kanan kiri, katakan sepakat. Itulah makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Nah, itu bermakna bahwa kemerdekaan sebetulnya yang sesungguhnya yaitu apa? Sebuah merdeka dalam kendali. Ya, ucapkan sama-sama. 2, 3. Boleh next? Alright, next. Oke, 2, 3. Ucapkan. Merdeka dalam atau merdeka dalam kawalan. Hati-hati saudara. Ya, dunia hari-hari ini bahkan akan menawarkan ada banyak godaan yang membuat setiap orang, termasuk orang percaya, berkata apa? You want to freedom? You want free? Kamu mau bebas kah? Jom ikut saya. Kamu macam tertekan lah. Tengok wajah pun macam susah. Yes. Kamu ikut saya kah? Saya akan bawa kepada engkau dengan kehidupan yang bebas. Tapi hati-hati saudara. Sekali lagi, merdeka yang benar, merdeka yang sejati adalah merdeka dalam kawalan. Kenapa? Karena saya percaya kalau kita diberikan sebuah pilihan. Saya mau menunjukkan, slowly ya, yang LCD. Saya menunjukkan ada 2 gambar.
Anda pilih gambar yang mana? Ini yang pertama. Oke ya, slowly. Saya bilang slowly ya. Slowly, tolong jangan di next slowly ya. Oke. Gambar yang pertama, saudara, siapa di antara saudara Anda itu biasa melihat penglihatan seperti ini di rumah Anda? Baju bersepah di sana, box lah, paper lah. Saya mau bertanya, saudaraku yang ada di CST dan termasuk di online, apakah Anda suka dengan kondisi rumah seperti ini? Saya percayalah, budak kecil pun berkata, I don't like it, ya kan? Tidak sedap dipandang, betul? Saya percaya kita memilih rumah seperti apa? Boleh next, yaitu apa? Siapa pilih rumah seperti ini? Saya pastor. Ya, mungkin tidak exactly macam ini, tetapi dia berbicara mengenai ketertiban, keteraturan, keamanan, dan terkendali. Betul saudara? Betul saudara? Saya percaya ketika Anda rindu masuk rumah atau memiliki rumah, Anda dari kerja, dari sepanjang hari bekerja dengan begitu penat, Anda tidak berharap masuk rumah dan rumah saudara seperti kapal pecah, ya kan? Haleluya. Betul tak saudara? Setiap kita pasti kita rindu mata ini memandang sesuatu yang indah, betul? Mata ini memandang sesuatu yang tidy, yang kemas. Dan saya mau berkata, sebetulnya itulah kemerdekaan. Ada beberapa orang datang dan berkata, Pastor, kenapa saya ikut Tuhan semakin macam banyak peraturan ya? Tak boleh begini, tak boleh begitu. Hadi, saya dulu belum Kristen happy hour Pastor. Tidur tak tidur, makan tak makan, doa tak payah doa, tak ada peraturan harus baca Alkitab, tak ada peraturan begini, enjoy lah. Senyum kanan kiri. Macam saya dulu pernah dengar ya kan kalimat macam itu, betul saudara? Orang dunia seringkali menggambarkan kemerdekaan itu adalah free 100% tanpa ada sebuah halangan. Tapi saya mau berkata saudara, kalau kita sama-sama memahami dan makin menghayati, merenungkan kebenaran di dalam kehidupan, ingat Alkitab berkata, the end of the day, ujung dari hidup kita akan menuju kepada dua jalan, betul? Persoalannya adalah hidup kita yang menentukan kita masuk jalan kemana itu ditentukan bila saat kita masih hidup, betul saudara? Kalau kita sudah mati, bolehkah menentukan orang mati? Daftar lah, saya pasti surga lah. Jangan tak tulis nama saya. Ada tak saudara? Ya, orang mati tiba-tiba rohnya jalan, daftar malaikat. Janganlah, delete my name Why you delete my name? Boleh saudara? Kehidupan selepas kematian ditentukan ketika Anda dan saya masih hidup. Ada amin? Ada amin? Dan betapa pentingnya untuk kita exactly pastikan untuk Anda dan saya memahami hari ini 2023 bulan Agustus, bulan minggu pertama, ya kan? Minggu pertama kipas-kipas lagi ya, panas, aduh panas, is okay. Ini menandakan apa? Saya tadi berdiri di sini, saudara pernah nggak merenung ya? Seandainya ada banyak beberapa orang dibawa masuk ke neraka, ya kan? Macam mana panasnya neraka? Coba tanya dulu jiranmu, macam mana neraka ini panasnya ya? Saya mau berkata ya, tadi panas pun saya lihat semua menyanyi, bersorak, angkat tangan, memuji Tuhan. Katakan wow. Katakan kanan kiri jiranmu, kok dahsyat memang. Ya, atmosfer panas tak mengalahkan semangat itu dah. Kenapa? Karena cinta di dalam kita yang bergelora. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Ya, kalau engkau ada cinta yang bergelora. Siapa di sini jatuh cinta?
Pernah jatuh cinta, sedang jatuh cinta, ya kan? Mengalami jatuh cinta. Woi, gedung macam panas ini, kecil, betul nggak saudara? Di panas matahari mungkin berapa degree ya? 40 degree pun, kalau sudah duduk dengan sang kekasih hati, aduh, itu macam di dalam Frozen. Ya, di luar panas, hati nih pastor sejuk luar biasa. Kenapa? Karena cinta. Katakan sama-sama kanan kiri, cinta. Janganlah terlalu kuat. Cakap cinta itu harus yang agak sedikit ada tone, ada syadu, cinta gitu ya. Ulang. Ini tak dirasakan oleh cinta. Macam mau marah orang. Oke, ulang. 1, 2, 3. Karena cinta. Nantilah kita praktis ya saudara. Betul nggak saudara? Kalau ada cinta, apapun sedap, betul? Bahkan ada semua yang berkata, tai kucing macam coklat. Itu memang bodoh, bahaya itu saudara, jangan ikut ya. Tetapi yang saya mau share adalah, mari kita ingat kembali, jangan tergoda dengan tawaran dunia yang selalu hanya sementara. Tetapi ingat, segala sesuatu harus dipikirkan kepada kekekalan. Hari ini saya mau berikan satu statement. Yuk kita baca, Jum 2:3. Setiap orang percaya, baca 2:3. Setiap sekali lagi 2:3. Setiap orang percaya. Saya mau bertanya sekali lagi, Anda mau bebas? Mau merdeka? Katakan yakin dulu, amin. Senang saja. Di dalam Tuhan, kalau kita mau hidup kita bebas, hidup kita mau merdeka, pastikan jangan lupa kita apa? Oke, klik 2:3. Klik terima kasih. Diklik lagi, terima kasih. Semua ucapan 2:3. Bertobat. Salam kanan kiri, bertobat. Ada amin. Saudara, sebuah hal yang sangat menyedihkan kalau kita sendiri tanpa kita sadari, kita nggak sadar dosa kita. Mari kita bertobat, karena bertobatan itu sangat penting. Yesaya 30 berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Amin saudara. Tetapi kamu enggan. Saudara, pertobatan itu sangat penting di dalam kekristenan. Saya jujur berkata, pertobatan, the sound, suara yang sepertinya tidak menyenangkan bagi daging. Tetapi saya mau berkata, pertobatan itu membawa kesembuhan. Katakan amin. Pertobatan akan membuat hidupmu dan hidupku berubah. Pertobatan akan membuat hidupmu dan hidupku dipulihkan. Saudara mau dipulihkan? Yes. Suka tidak suka anak Tuhan, kita harus rajin bertobat. Yeskiel 33 berkata sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti, semua katakan pasti. Ia pasti apa saudara? Pasti hidup karena itu. Sejujurnya, ketika engkau mungkin pernah ditegur, ketika engkau mungkin pernah dinasehati, ketika Anda mungkin mendengar firman yang terlalu keras, sejujurnya seringkali daging ini tidak suka, betul? Di sini mungkin mulai panas, di daging mulai nggak suka, di pikiran mulai bekerja, itu bukan saya. Tetapi sejujurnya saudara, hal yang sangat penting yang harus kita miliki hari-hari terakhir ini, jangan kita tinggi hati. Ada amin? Rendahkan hatimu, mari kita bertobat.
Firman Tuhan berkata, jika ada umatku yang berseru dan bertobat dan menangis, aku akan melakukan apa saudara? Pemulihan. Sebuah bangsa yang bertobat akan dipulihkan. Ada amin. Sebuah keluarga yang ada pertobatan akan dipulihkan. Katakan amin. Ketika pribadi itu bertobat, engkau akan mengalami keajaiban. Lukas 15, kita baca sama-sama 2-3, kuat-kuat ya. Lukas 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada apa? Sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang bertobat. Dengar saudara, kekristenan tidak menjamin seseorang itu punya pertobatan atau tidak. Karena pertobatan itu harus dikerjakan pribadi lepas pribadi. Pertobatan itu akan memberikan ekspresi yang ajaib di dalam kerajaan sorga. Firman Tuhan menjamin, dikatakan demikian ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang yang berdosa bertobat. Ada amin? Ada banyak bahkan pelayan-pelayan Tuhan, dia melayani Tuhan tapi tidak pernah hidup di dalam pertobatan. Itu sangat mengerikan. Ada banyak orang percaya, ya, dia itu sepertinya nampak baik di hari Ahad, tetapi tidak ada hidup di dalam pertobatan. Hati-hati saudara. Hari itu Yesus berjumpa dengan ahli Farisi dan ahli Taurat. Yesus berkata kepada Farisi dan Saduki, berkata apa? Hai engkau seperti kuburan dilabur putih, di luar saja putih, tapi di dalamnya kotor. Saudara yang terkasih, hari-hari ini ya, mari kita semakin mengintrospeksi diri. Ada amin? Setiap kita jangan pernah menghakimi satu dengan yang lain. Gak usah. Kita mari belajar evaluasi hati kita. Mari jadikan sebuah momen di ini bulan Agustus. Ini sudah Agustus. Tidak lama lagi kita hanya hitungan bulan, hanya hitungan beberapa bulan kita akan menutup tahun ini, membuka tahun yang baru. Pernahkah kita merenung, yaitu apa? Apakah yang sebetulnya Tuhan mau dari hidupku di hari hadapan? Pernah saudara bertanya seperti itu? Saya mau kasih pesan saudara, homework sekaligus tugas rumah. Malam ini pulang, sepanjang hari mungkin engkau melakukan holiday ya, atau activity kah, atau apa, refreshing lah. Tapi saya mau kasih engkau satu kerja rumah. Tangkap dalam rohmu. Saya harap engkau obedience. Masuklah dalam bilikmu, tutup matamu, tutup lampu dalam gelap. Coba tanya sampai ke relung jiwamu, apakah Tuhan yang engkau mau daripadaku? Apakah Tuhan yang engkau rindu dari hidupku? Boleh saudara? Mungkin selama ini kita selalu atau sering ya, Tuhan aku mau ini, Tuhan saya rindu ini, Tuhan saya rindu bla 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 bla. Tapi kita sangat jarang bertanya, bahkan mau mengerti hati Tuhan dalam hidup kita. Tadi waktu kita menyembah ya, lagu penyembahan nomor 2 berkata apa? Sungguh besar, nyanyi dulu lembut, pengorbananmu bagiku, untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan, tak tersuami bagiku, indah. Kalau Tuhan senantiasa memikirkan hidupmu,
Kalau Tuhan tak pernah melewat jamkah, detikkah, engkau, namamu di tangannya. Tapi sejujurnya saudara, tadi waktu kita menyanyi itu udah merema di hati saya. Oh Tuhan, ampuni. Kadang-kadang, bukan kadang, sering saya pribadi, bahkan saya melayani, tapi memikirkan hati Tuhan sesungguhnya, kadang belum sampai di situ. Satu kerja rumah, saya harap saudara boleh kerjakan, amin. Ambil masa, tanya Tuhan, apa yang kau mau dariku? Apa yang kau mau aku kerjakan? Bertobat itu perkara yang sangat penting saudara. Di dalam satu budaya Yahudi, salah satu, kalau tidak silap, salah satu bulan ya, saya lupa Agustus atau September, ada satu bulan menjadi bulan pertobatan. Mereka tak makan, tak minum, mereka kuduskan diri mereka, mereka mengubah dan bertobat, mengambil sebuah apa? Momen pertobatan betul-betul. Saudara, kalau kita mau merdeka, izinkan dalaman kita dikoreksi oleh Tuhan. Ada amin. Manusia tidak mengerti dalaman kita. Setiap hari engkau mungkin berkata shalom, ya kan? Engkau boleh senyum, engkau boleh memberikan apa ya? It's a very sweet smile. Tapi siapa yang tahu di dalam hatimu lagi hancur? Siapa? Tuhan. Ada amin. Siapakah yang tahu di dalam hatimu lagi menangis? Tanya kanan kiri. Kau tahu hatiku, Pak? Ayo tanya dulu. Kau tahu hatiku kah? Sejujurnya tidak semua orang bisa mengerti hati kita, betul tak? Apalagi termasuk yang sudah menikah. Haleluya. Batuk sikit yang menikah. Macam ikut saya ya. Ya. Oh pastor, saya sudah mengerti hati kekasihku. Pastor, saya tahu hobi dia, saya tahu begini. Tapi sejujurnya kita belum tentu benar-benar mengerti hatinya, karena kita bukan Tuhan. Tetapi ingat, Tuhan yang menyelidiki hati. Ada amin. Kunci pertama, bertobat. Katakan bertobat. Yang kedua yaitu apa? Ini senang. Galatia 5 ayat 1, mari kita baca 2, 3. Kuat-kuat ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau. Amin. Saudara, yang paling penting bukan hanya kita harus bertobat, tetapi apa? Terima Yesus. Katakan, terima Yesus. Hati-hati untuk anda-anda yang Kristen secara sudah lahir, tapi anda tidak pernah menerima Yesus secara pribadi. Saya mau berkata, cepat-cepat terima Yesus secara pribadi. Ya, engkau minta kepada hamba Tuhan, dituntun, mulutmu harus mengaku, mulutmu harus berkatakan, Yesus, aku terima engkau dalam hatiku, aku terima engkau secara pribadi, menjadi tata, menjadi raja, menjadi pemimpin, menjadi nahkoda dalam hidupku, menjadi Tuhan dalam hidupku. Dan izinkan Yesus benar-benar duduk di tahta hatimu. Ada amin saudara. Karena seringkali yang menyedihkan adalah, bahkan kalau saudara melihat beberapa presentation ya, dalam beberapa peratus, beberapa kaum yang mungkin dulu terima Yesus, orang percaya, tapi dalam beberapa puluh tahun bisa turun saudara. Imannya boleh hilang, dia murtad, tak percaya Tuhan. Itu sangat menyedihkan. Terima Yesus harus secara
pribadi. Katakan amin. Ya, bahkan Anda yang ada anak, dorong terima Yesus secara pribadi. Bukan hanya iman ikut orang tua, tetapi harus terima Yesus secara pribadi. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, katakan di dalam Kristus. Ini kuncinya. Kalau kita di dalam Kristus, maka apa? Ia adalah, tanya jiranmu, engkau sudah ciptaan baru? Kayaknya baru lah, agak kurang-kurang baru. Baru kah atau kurang baru? Tetapi kalau kita rindu menjadi ciptaan yang baru, kuncinya hanya satu, di dalam Kristus. Katakan amin. Harus hidup di dalam Kristus. Kalau kita ciptaan yang baru, salah satu cirinya yaitu apa, saudara? Lanjut baca. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah. Katakan yang baru sudah datang. Perkataan-perkataan yang baru sudah datang. Ada amin? Kalau dulu saudara suka perkataan yang negatif, sukanya komplain, sukanya marah-marah, sukanya mope-mope, sekarang sesuatu yang baru. Katakan amin. Kalau dulu ada kebiasaan-kebiasaan lama, sekarang ada kebiasaan yang baru. Ada amin. Dulu malas kalau disuruh doa, aduh malasnya luar biasa. Kalau sekarang kalau nggak doa, aduh something wrong. Something wrong. Katakan kanan kiri, itu kau pasti. Itu kau pasti. I believe lah. Ya, saya percaya itu kau. Ada amin. Ada amin. Ada amin. Ada sesuatu yang baru. Oleh karena itu mari kita double check. Apakah hari ini Anda dan saya adalah ciptaan yang baru? Apa kita hanya terima Yesus, ikut Yesus, tetapi nggak ada yang baru? Ini ya, hati-hati saudara. Salah satu ciri orang yang menjadi ciptaan yang baru, yang menerima Yesus secara pribadi, gaya hidupnya harus baru. Ada amin. Kalau dulu saudara suka lepak-lepak, sekarang Anda tak suka. Anda suka duduk diam di kaki Yesus. Katakan amin. Haleluya. Katakan haleluya. Yes. Sekarang saya mau cari setiap orangnya. Kalau saya boleh ini, saudara berdiri dulu, supaya jangan ada yang terlalu ini ya, boring-boring. Anda berdiri, cari dulu kawan satu orang saja, tapi kawan yang sangat Anda jarang kenal atau sangat jarang cakap dengan dia. Saya berdoa saudara harus masukkan di dalam gaya hidup saudara sebagai ciptaan baru. Katakan amin. Baca firman dan kalau tadi ada jawaban belum atau jarang atau tidak, it's okay. Tapi catat, lepas ibadah harus lakukan. Katakan amin. Katakan amin. Siapa mau masuk surga? Yang mau masuk, yang mau saja, yang mau. Oke, ada beberapa tangkap tangan mau masuk mana ini? Karena hanya ada 2 jalan, ya kan? Lagi saya tes. Siapa mau masuk surga? Karena saya pun angkat tangan, Bah. Saya tak mau ketinggalan. Ya, haleluya. Ya. Oke, turunkan. Siap-siap ya, siap-siap. Dari sini saya mau tengok ya. Siapa tidak mau masuk surga? Siapa tidak mau? Oke, saya ubahlah Malaysia. Siapa yang tak nak? Siapa tak nak masuk surga? Oke. Katakan kanan kiri, kau lulus, Bah. Berarti kau tak tidur. Haleluya. Ada ciptaan baru, amin. Ciptaan baru, ayo ikuti saya. Ciptaan baru, gaya hidup baru, kebiasaan baru. Itu harus terekspresi sebagai kita ciptaan baru. Dan kenapa ini penting saudara? Sebab ketika kita hidup di dalam Kristus, kita menerima Kristus, ingat saudara, bahwa Anda dan saya sudah ditebus dengan harga yang mahal. Betul nggak? Resapi pujian tadi ya, yang lagu tadi, sungguh besar. Kalau kau melakukan dosa, boleh nggak engkau nyanyi lagu itu? Sungguh besar. Lagi berbuat dosa nih, pengorbananmu. Terus nggak nangis
lagi. Macam mana saudara? Saya berharap kita tidak seperti itu. Ada amin? Tapi biar kita sadar mahalnya harga penebusan yang Yesus kerjakan buat kita. Saya mau tunjukkan betapa ilustrasi ini sederhana, tapi saya berdoa ketika matamu melihat, maka ada kekuatan roh di dalammu yang akan membaharui kehidupan kita. Betapa Tuhan sudah bayar harga mahal untuk Anda dan saya hidup bisa merdeka di dalam Dia. Alright, boleh on? Video dulu. Boleh off sekejap yang di depan? I want to explain it in a way that might make sense with the video. Why did Jesus have to die? You know, that's a question that we all ask at some point, and I want to explain it in a way that might make sense with a visual. You see, Jesus came to take the punishment of our sin, the sin that you have done or would ever do. That's what he came to do. And see, you here look pretty good. I mean, come on, you look nice and clean, just the way you were meant to be. Oh, I could drink you up. But we've all done stuff that we shouldn't do. We've all sinned in different ways. And the problem is when we sin and we bring sin into our lives, Yang hitam adalah gambaran dari dosa. it changes who we are, and suddenly there's elements in us that weren't meant to be there. Maybe it's bad attitudes, or you yelled at your parents, or you lied to a friend, or you cheated on a test, or you hurt someone, or you hurt yourself. Whatever it might be, it's not the way you were meant to be. And God saw this, and He didn't want it to be this way. He said, this was not how I intended you to be. So God had a perfect rescue plan, and that rescue plan was Jesus. Now Jesus was perfect. He came and He lived a perfect life. He was without sin. So the question was, what would happen if Jesus took the sin of the whole world, all of the sin, and put it in Himself? And so He went to the cross, and He took our sin. And Jesus took all our sin and put it in Himself. But Dosa ditanggungkan kepada Yesus. Jesus took our sin to the grave, Tapi Yesus masih tetap He left that kudus. sin in the grave, and He came back with new life for all of us. And He was still perfect and pure and blameless in everything that we needed. And so you, with all of our sin and with all that's inside of us, you have the ability to say yes to Jesus, because we don't need sin anymore. Sin has been defeated by the power of the cross and what Jesus did and the power of His resurrection. And so when you say yes to Jesus and you ask Him to fill you with His power, Kalau kuasa it Yesus, changes everything. Jesus brings. kalau kuasa Yesus masuk dalam hidup saudara, Dia membersihkan semua dosa kita. Only Jesus could do that because He died and rose again to defeat the power of sin and bring us true freedom. And that's why Jesus had to die. Amin, saudara. Saudara, betapa pentingnya kita harus sadar bahwa kalau kita di dalam Kristus, ada sesuatu di dalam kita harus berubah. Ketika kita di dalam Kristus, kita harus jadi ciptaan baru. Kenapa ayat ini berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Dan ini harus terjadi. Ia yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebab apa? Semua keilahian Kristus masuk di dalam kita. Oleh karena itu yang pertama kita harus bertobat. Yang kedua, terimalah Yesus secara pribadi. Ini perkara yang penting. Nah, kita akan lihat dengan cepat cara praktikalnya bagaimana untuk kita hidup bisa punya kebiasaan berubah. Kita punya hidup menjadi ciptaan yang baru. Maka Paulus memberikan salah satu
satu kunci yang sangat penting umat percaya harus tangkap. Roma 12 ayat 2. Mari kita baca 2-3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang Saudara, Paulus memberikan kunci bagaimana Anda dan saya bisa menjadi ciptaan baru. Yang Paulus katakan langsung, dia berkata apa? Jangan kamu serupa dengan dunia. Katakan kanan kiri, jangan serupa dengan dunia. Ada amin saudara? Jangan serupa dengan dunia. Ya, kalau sedikit banyak Anda tidak ikut tren, is okay. Katakan is okay. Jangan gara-gara tren tetapi Anda memiliki konsep yang salah dalam kehidupan. Ada orang dia berkata, wah orang itu brand bagnya selalu baru, ya, bag tasnya branded, mahal. Kenapa saya tidak punya tas mahal? Siapa yang masih punya kecenderungan seperti ini, minta dalam nama Yesus cabut. Katakan amin. Katakan amin. Ketika orang lain punya sesuatu yang berbeza dengan saudara, engkau masih mengingininya, mari kita minta kuasa darah Yesus. Ada amin? Ada amin? Jangan serupa dengan dunia. Dunia hari-hari ini menunjukkan sesuatu yang sangat mengerikan. Betul nggak saudara? Bahkan pengagungan atas hak asasi. Nah, ya, sehingga apa? Munculnya LGBT di sana dan di sini. Saya berdoa, mari hati-hati, harus makin kuat pegang yang namanya iman kita di hari terakhir. Jangan serupa dengan dunia. Kalau kita tidak serupa, maka harus apa yang kita lakukan? Harus berubah. Katakan berubah. Kekristenan yang tanpa perubahan, maka one day imanmu akan mati. Kita harus berubah. Anda suka atau tidak suka, harus berubah. Katakan berubah. Dengan perubahan akan menjadikan hidup kita semakin serupa dengan Yesus. Yohanes 8 ayat 32 berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan apa? Yang memerdekakan kita ternyata kebenaran. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu Yesus sendiri, betul? Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes berkata, karena aku adalah firman, aku sudah menjadi daging, dan firman itu adalah aku. Jadi kalau engkau terima Yesus, engkau percaya Yesus, maka Anda dan saya harus tiap hari punya buku petunjuk kehidupan, yaitu katakan kanan kiri, firman Tuhan. Jadi kalau siapa di antara saudara masih belum punya kebiasaan baca firman, merenungkan firman, mulai hari ini mari kita akan kuat-kuat cakap, bertobat. Ada amin. Ada amin. Bertobat. Lepas bertobat, berubah. Saudara, Tuhan Yesus menuliskan dengan jelas, tidak lama lagi kedatangan Yesus akan datang. Tidak lama lagi, bahkan mungkin kita akan mendengar trompet berbunyi, sangkakala berbunyi. Yesus mengingatkan terus, berjaga-jagalah, berjaga-jagalah, dan berjaga-jagalah, karena waktunya kita tidak tahu. Berjaga-jagalah, berjaga-jagalah. Ada amin? Baca firman itu salah satu tanda orang berjaga-jaga. Berdoa adalah salah satu tanda orang berjaga, karena firman Tuhan juga mengingatkan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya engkau tidak jatuh dalam daging memang penurut, tetapi daging lemah, tapi roh penurut. Saudara, mari kita berjaga-jaga, berdoa
Ciptaan baru semuanya, amin. Jadi kalau dengar kata doa, jangan malas. Kalau yang membuat kita malas berdoa, itu seringkali adalah iblis. Mari kita lawan, mari kita terobos, mari kita minta anugerah Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan, untuk kita hidup benar-benar sejalan di dalam jalan Tuhan. Yakobus 1 berkata, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan. Oleh karena itu betapa Allah sangat serius dengan karya penebusan. Kalau Allah saja serius, harus mengutus anaknya menjelma menjadi manusia supaya Anda dan saya selamat, maka Anda dan saya berdoa, jangan pernah main-main dengan keselamatan kita. Ada amin? Jangan pernah, sejujurnya termasuk, jangan pernah engkau gantikan imanmu oleh karena apapun. Ada amin? Oleh karena uang, oleh karena cinta, kekasih. Wah, karena aku mencintaimu. Jangan, saudara. Nanti ke depan saudara akan menyesal dan tidak akan bisa kembali lagi. Mari jaga iman keselamatan kita. Saya suka ada satu artikel berkata, we are not free to sin, we are free from sin. Kita itu tidak bebas memang dari dosa. Betul? Maksudnya adalah apa? Tiap hari kita pasti mengalami godaan. Betul tak, saudara? Anda holy tak holy, semua pasti ada namanya godaan. Tetapi ingat, kita, katakan saya, ciptaan baru, kita bebas dari dosa. Ada amin? Kenapa? Karena Anda dan saya orang merdeka. Kita itu bisa menentukan untuk berkata yes dan juga untuk berkata no. Boleh, saudara? Boleh? Sekarang salam kanan kiri. Katakan, jangan pernah kompromi dengan dosa. Jangan pernah kompromi dengan dosa. Bagaimana kita bisa hidup merdeka? Roma 6 ayat 7 berkata, sebab siapa yang telah mati, perhatikan kata ini ya, perhatikan, semua baca 2-3. Siapa yang telah mati, ia telah bebas dari. Bagaimana kita hidup boleh merdeka? Harus ada sesuatu yang mati di dalammu. Ada amin? Harus ada. Karena ayat ini singkat tetapi jelas. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi ada perkara yang kita harus matikan, tetapi ada juga perkara harus kita buang. Apa itu? Buka Alkitab, saudara. Saya rindu saudara buka Alkitab. Saya tidak tulis di sini. Kolose 3 ayat 5. Matikan yang duniawi. Ini harus kita betul-betul resapi. Kolose 3 ayat 5 berkata apa? Siapa yang sudah dapat boleh baca bersama dengan saya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu Yang duniawi, yaitu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan. Saudara, ada perkara di mana kalau kita bebas, kalau kita mau merdeka, ada sesuatu yang harus kita matikan, yaitu apa? Perkara segala sesuatu yang duniawi. Percabulan, kenajisan, najis itu punya level, betul nggak, saudara? Bukan hanya dilakukan, tetapi dari pikiran pun jangan ada kenajisan. Ada amin? Ada amin? Mudah-mudi ada amin? Pikiran ini sangat mempengaruhi. Bahkan Alkitab berkata, bahagian perzinahan itu bukan hanya baru dilakukan, baru dikatakan zina. Hukum perjanjian baru levelnya tinggi. Ketika engkau memandang orang lain dan engkau mulai mengingini, haleluya, hati-hati. Siapa lelaki kalau Anda pandang wanita cantik, katakan kanan kiri, it's not me, bah. Itu bukan saya, bah. Haleluya. Yes. Alkitab berkata dalam hukum perjanjian baru, melihat dan mengingini itu pun sudah dosa, saudara. Katakan wow.
Wow. Hati-hati bah. Ada amin. Ada amin. Termasuk perempuan juga lah kan. Hari-hari ini perempuan juga kan. Kalau sudah nengok lelaki, apalagi kalau yang namanya muda-mudi, siapa yang paling suka tengok Korea-Korea? Handsome-nya. Oh ya kan? Hati-hati saudara. Segala sesuatu yang kau tidak pernah putuskan sehingga mengikat hidupmu, engkau akan sangat-sangat jauh ditarik dan sangat susah kembali. Saya melihat, saya teringat ada seorang yang sangat terlalu obses, ya, ini dengan K-pop Korea ya, sampai segala sesuatu dia ikuti, ya, sampai yang dulu begitu cinta Tuhan jadinya cinta K-pop. Saudara hati-hati, satu kali kalau trompet sorga berbunyi, ya kan, bukan K-pop yang datang, jum pergi sorga jum, bukan saudara. Haleluya. Hati-hati ya. Hati-hati, ada amin. Hati-hati agar segala sesuatu, bahkan beberapa saudara, kalau saudara mengidolakan sesuatu melebihi Tuhan, Anda sudah kena salah satu hukum Taurat. Masih ingat 10 perintah Tuhan? Jangan menyembah kepada apapun, menyerupai yang sama, bahkan intinya menggeser Allah. Jangan menyembah apapun. Banyak kalau kita mau merenungkan apa saja sesuatu yang duniawi, sebetulnya lebih dari ini. Oke, kedua, apa yang perlu kita buang? Kita harus buang kedagingan. Mari kita baca ayat 8 dan 9. Saya rindu semua kaum Adam. Baca ayat 8, 9. 2, 3. Amin. Sekarang buang. Apa yang dibuang? Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata kotor yang keluar dari mulut. Dan juga apa? Jangan saling karena kamu telah menanggalkan manusia lama. Buang saudara. Apa yang dibuang? Marah. Siapa yang paling sering? Marahnya itu lebih dari 80% berbanding dengan tidak marah. Nah, mari kita buang. Salam kanan kiri, jangan marah-marah lagi, bah. Geram. Nah, itu sepupu itu, saudara adik-beradik ya. Marah geram, ini jadi satu ini. Ya, apalagi kalau sudah hidup di bandar, nggak ada di bandar saja lah, pasti di kampung pun ada. Cuma kebanyakan di bandar, betul nggak? Orang kalau marah itu biasa. Ya, ini hati-hati ya, saudara. Mari kita belajar. Nah, jangan juga buat kejahatan. Fitnah itu saudara seiman dengan gosip. Oke? Jadi jangan menfitnah. Hati-hati. Kita harus kenakan manusia baru. Apa itu? Ayat 10, 2, 3. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Kita itu harus mau terus-menerus. Berarti ini sebuah tanda jangan sampai kita berhenti. Kita harus terus-menerus. Sampai umur berapa, pastor? Sampai kita akan dijemput oleh Tuhan. Terus-menerus. Makanya kemerdekaan yang sejati akan terjadi nanti. Kita akan mengalami hanya di dalam Kristus ketika kita terus-menerus berubah. Saya sedikit mau menyentuh ini ya. Saya harap saya boleh selesaikan dengan cepat. Tahap keselamatan atau lahir baru. Kalau saudara lahir baru, terima Yesus, percaya, harus ingat, pertama kali yang selamat itu apa, saudara? Boleh next ya, yaitu roh. Yang pertama selamat itu nomor 1 roh. Ya, Anda itu kalau terima Yesus yang selamat roh. Tetapi ingat, saya selalu ingatkan, jiwa dan tubuh kita seringkali masih tercemar. Di dalam roh ada apa? Iman, pengharapan, penghormatan, ada doa, ya, dan juga pujian. Tetapi di dalam jiwa, yaitu apa? Kita banyak apa? Next,
ada imajinasi, ada kesadaran, ada pikiran, ya. Dalam jiwa itu ada apa? Kehendak, perasaan. Nah, ini yang harus dibaharui. Yang ini yang nggak gampang, saudara. Makanya butuh proses. Tubuh melihat, mencium, mendengar, merasa, meraba. Kita harus minta anugerah Tuhan membaharui kita. Sekarang, apa pilihan kita? Apakah saudara mau bertobat? Apakah saudara mau diampuni? Apakah saudara mau hidup kudus? Boleh next ya. Tiap hari, ya, ini perkataan tiap hari. Apakah saudara mau hidup sesuai rencana Tuhan? Jadi ini perkara yang sangat penting. Kenapa? Karena saya mau bagi tahu saudara, siklus kehidupan manusia. Yang pertama, manusia akan melewati sebuah siklus, yaitu apa? Dalam kandungan, ya, kita semua di dalam kandungan. Kemudian kita akan dilahirkan, itu kelahiran fisik. Kemudian kita akan menuju yang namanya apa? Kedewasaan fisik, bertumbuh. Kemudian kita mengalami apa? Kalau kita terima Yesus, maka kita mengalami kelahiran baru. Disinilah ada yang namanya kelahiran secara rohani. Kemudian kita menuju kepada kedewasaan iman, pertumbuhan iman secara rohani. Dan kita akan masuk kepada apa? Kalau Anda sudah bertumbuh dewasa rohani, pasti Anda akan terima panggilan. Anda akan selesaikan tugas ilahi. Tapi dengar, perhatikan semua siklus tahapan ini. Yang saya mau saudara pay attention yaitu apa? Di setiap tahapan itu seringkali setan atau iblis sudah berjaga-jaga di depan semua tahapan. Tidak heran kalau ada orang-orang pilihan Tuhan, kadang-kadang dia punya masalah bahkan sejak di dalam kandungan. Betul nggak? Siapa di antara saudara yang pernah dengar kesaksian? Di dalam kandungan mungkin dia ngalami sindrom ini, sindrom apa, tapi puji Tuhan karena kedua orang tuanya berdoa, puasa, membentengi, dia lahir selamat. Kenapa saudara? Karena iblis seringkali akan mencoba menghentikan setiap tahap demi tahap dalam hidup kita. Makanya kalau kita nggak pernah serius dengan iman kita, saya khawatir one day saudara akan sangat jauh dari Tuhan dan Anda berkata semua baik-baik saja. Nah, ini yang bahaya. Oh, mungkin Anda tidak diganggu di tahap kandungan, tetapi Anda diganggu di tahap kelahiran. Tidak sedikit beberapa orang-orang yang dipakai Tuhan, bahkan seringkali di bahagian melahirkan, kelahirannya seringkali mau digagalkan oleh setan. Betul nggak saudara? Anda kalau nggak ada pengalaman, is okay, dengar saja. Tapi Anda boleh tes di seberapa bagian dunia, di beberapa masa ada banyak di mana bagian kelahiran itu sangat diganggu iblis. Coba bayangin Yesus, waktu Yesus mau dilahirkan saudara, hari itu apa yang harus terjadi saudara? Ada banyak baby-baby di bawah umur 2 tahun dibunuh sebab Herodes iri hati. Betul? Masih ingat? Kejadian Musa juga sama. Di bawah 2 tahun, hari itu Firaun begitu marah karena dia terdengar ada raja yang akan naik. Saya harap saudara boleh memahaminya. Jangan pernah bermain-main ikut Tuhan, karena seringkali iblis akan berusaha memotong destiny setiap kita. Oh, mungkin dalam kelahiran kita oke, dalam pertumbuhan ini oke, tetapi mungkin ketika engkau sedang mencari jodoh, engkau tidak bergumul sungguh-sungguh, sehingga one day karena engkau terlalu kedagingan, engkau memilih pasangan hidup yang salah, sehingga engkau hampir saja menjual imanmu kepada Yesus. Itu iblis lagi siap siaga di setiap tahap hidup kita. Saya berdoa, saya tahu hanya berapa orang di antara saudara yang boleh tangkap ini. Tapi saya mau berkata, mari serius dengan imanmu.
Kalau engkau hidup mau benar-benar merdeka, bahkan engkau sadar hidupmu adalah pembawa generasi hadapan, engkau pasti tidak akan pernah main-main dengan imanmu. Ada amin, saudara? Setiap tahapan dalam hidupmu, engkau pasti gumuli dengan Tuhan. Kalau mungkin kau sempat terjatuh, mari, masih ada kasih karunia Allah. Raih, sekalipun harus bayar harga, raih. Fakta Alkitab berkata, kita anak-anak Allah, dengan cepat saja ya, kita anak terang, itu fakta di Alkitab. Anda dan saya harus ingat, fakta di Alkitab, kita adalah umat pilihan Tuhan, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Fakta Alkitab juga mengatakan bahwa kita tubuh Kristus, dan ingat, dikatakan apa? Kita ahli waris kerajaan Allah. Ada amin? Makanya siapa di antara saudara yang tertekan hari-hari ini? Tertekan karena apapun lah, karena uang lah, karena keluarga. Saya mau menjabar saudara, boleh nggak bawa matamu naik ke atas, tujukan matamu ke arah surga. Mulai bertanya, Tuhan apa kehendak-Mu dalam hidupku? Tuhan apa kehendak-Mu dalam keluargaku? Jangan pernah meresponi penderitaan hanya dengan kedagingan, hanya dengan emosi. Mulai dengar-dengaran, kenapa ya hidupku begitu tertekan tahun ke tahun? Kenapa ya? Mari belajar, putuskan. Siapa tahu engkau dan saya, beberapa saudara, masih ada ikatan-ikatan yang belum engkau putuskan. Mari belajar, bereskan di hadapan Tuhan, supaya Anda dan saya mengalami kemerdekaan sepenuhnya. Karena Tuhan memberikan otoritas bagi orang percaya, bagi orang merdeka itu apa? Markus, baca. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Kuat-kuat, mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya apa? Dan apa? Dan Tuhan berikan otoritas itu dalam hidupmu. Dalam hidupmu. Siapa di saat saudara pergi kerja, engkau menjumpai dengan orang yang mungkin sepertinya dia banyak masalah, boleh nggak saudara berkati dia? Simple prayer, doa yang sederhana, lakukan bagianmu. Boleh? Jadikan dirimu menjadi agen-agen pembawa terang. Jangan ketika engkau boleh saudara? Boleh saudara? Ada otoritas, angkat tanganmu. Ada otoritas dalam hidupku. Ada otoritas dalam hidupku. Mulai hari ini aku aktifkan dalam nama Yesus. Belajar. Next, dengan cepat saudara. Ini perkara yang penting. Kalau kita tidak boleh serupa dengan dunia, Paulus berkata pembaharuan budi. Pembaharuan budi itu apa? Next, pembaharuan budi yaitu pembaharuan pikiran. Change your mind. Change your mind. Pembaharuan budi, perubahan yang harus terjadi, yaitu apa? Perubahan intelektual, kesadaran untuk tidak berbuat dosa lagi. Ada amin? Pulang dari tempat ini, saya tidak mau berbuat dosa lagi. Boleh saudara? Susahnya. Tadi kan kuat ya, saya mau masuk surga. Saya, ya kan? Mau berubah? Oh tak apa-apa, panas, it's okay ya. Tapi hati pasti mau, ada amin. Perubahan intelektual, tapi kedua harus ada perubahan emosional. Emosional kita pun harus berubah. Hati adalah tempat pikiran dan perasaan. Tempatkan emosimu di tempat peristirahatan Tuhan. Abiding place. Engkau harus melekat. Gimana caranya pastor? Melekat. Kalau engkau dibawa Tuhan dalam yang namanya goncangan badai. Adakah di antara saudara ya, Tuhan izinkan saudara itu mengalami yang namanya goncangan bertumpuk-tumpuk ya, bulan ini begini, bulan itu begitu, bulan itu begitu, bulan itu begitu. Hatimu itu merasa benar Tuhan, pernah? Saya kasih saran, datang ke Tuhan, lekat dengan Tuhan, minta Tuhan pegang hatiku.
Anda dan saya tidak pernah punya pengalaman minta Tuhan pegang hatimu, engkau akan menjadi pribadi yang punya iman didirikan di atas pasir. Goncangan sekejap hancur. Makanya bersyukurlah. Di Alkitab ini ajaib ya. Kalau engkau dan saya mengalami pencobaan, Alkitab apa? Berbahagialah. Kalau dunia berkata apa? Dunia berkata apa? Jom buat sesuatu yang bahaya. Ya, tapi kalau Alkitab berkata, engkau nangis, aku kecewa, berbahagialah. Salam kanan kiri, berbahagialah. Kalau engkau diizinkan Tuhan menderita, aduh kok lemah lembut, lemah gemulai. Salam dulu, katakan Alkitab berkata berbahagialah loh saudara. Haleluya. Siapa di sini tidak pernah nangis? Di luar angkat tangan. Siapa yang tidak pernah menangis? Mungkin hatimu sedang keras, ya kan? Nanti tunggu tanggal mainnya. Tuhan akan membuat hatimu bisa menangis. Siapa di sini kalau nangis terlalu keseringan? Nah ini saya tanya, siapa nangis keseringan? Segi-segi itu pun juga tak boleh. Minta Tuhan pegang hatimu. Ada amin. Ada amin. Perubahan apa lagi? Perubahan kehendak. Nah ini terpulang kepada saudara. Kehendak kita, maukah kita berani berikan ke Tuhan? Mau saudara? Proses pastor. Cakap 2-3, proses. Tetapi pasti kita mau, amin. Bagaimana kita bisa membaharui pikiran? Jelas firman Tuhan. Kenapa firman Tuhan itu perlu? Mari kita baca 2 Timotius 3 ayat 16. Karena firman Tuhan itu berbicara apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam. Saudara mau berubah, nggak pernah baca Alkitab, sejujurnya is a nonsense ya, tak akan pernah bisa berubah. Sejujurnya, hati-hati saudara. Anda mau berubah, Anda mau bertumbuh, tetapi Anda tidak pernah baca Alkitab, Anda akan berjalan di tempat. Siapa mau berjalan di tempat? Itu berbahaya. Saya berdoa agar setiap kita jangan hanya berjalan di tempat. Anda berjalan di tempat, suka tidak suka, iblis akan menyerang engkau. Dan engkau tidak tahu bagaimana untuk berlawan. Satu hari kita akan kalah. Yang paling penting yaitu apa? Mari jadikan diri kita yaitu pelaku firman. Kita baca. Ayo dengan cepat ya. Firman Tuhan berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku dan bukan hanya pendengar, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang apa? Mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, apa itu hukum yang sempurna? Firman Tuhan, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun. Ingat, melakukan firman itu harus bertekun. Tidak boleh satu suka, satu tak suka, satu diambil, satu tak diambil. Harus bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar dan melupakannya, tetapi apa? Kuat-kuat, sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin saudara. Saudara mau berbahagia? Apa saja yang membuat kita berbahagia? Sangat simpel. Dikatakan sungguh-sungguh, belum. Sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Ternyata orang yang berbahagia itu bukan orang
duit kaya raya lah, rumah banglo lah. Hati-hati saudara, kata berbahagia konsep Alkitab dengan konsep dunia itu berbeza. Di dalam firman Tuhan, konsep Alkitab, orang berbahagia adalah orang yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Katakan wow, wow. Ada saya tengok beberapa mata-matanya, wow. Yang penting cakap saja, wow. Amin, amin. Saudara mau hidupmu merdeka atau tidak? Next. Ini soalannya terakhir. Mau merdeka? Buat pilihan dengan benar setiap hari. Saudara, saya mau tutup firman Tuhan ini. Saya rindu ya, mungkin saya tidak siapkan paper. Masing-masing saudara, perkatakan di dalam hatimu. Saya mau ajak kita membuat sesuatu yang profetik. Ingat, yaitu apa? Apakah kebiasaan atau dosa yang mengikat sampai hari ini? Tolong ucapkan di hatimu, gak usah ucapkan dengan suara. Saya minta kita semua jujur. Di hatimu saja, di hatimu sendiri. Kalau gak jujur itu bahaya. Di hatimu saja ucapkan, engkau sadar ada dosa yang mengikat, engkau sadar ada ikatan. Mungkin engkau sadar keluargamu adalah keluarga yang penyembah berhala. Hati-hati saudara, sebuah ikatan dari darah itu mempengaruhi sekali. Mungkin di antara keluargamu adalah keluarga yang punya ikatan perzinahan, yang punya ikatan apa? Percabulan, yang punya ikatan hawa nafsu apapun. Coba ingat dan ucapkan. Saya rindu saudara tidak boleh tengok kanan kiri. Kalau kau nggak konsentrate, bagus tutup mata. Tutup mata, ingat, 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 dan katakan. Kalau di antara saudara ada ikatan bahkan tidak bisa mengampuni, itu ikatan. Saya rindu hari ini kita mengalami kemerdekaan. Sudah selesai? Mari kita berdiri. Kiralaya kuralama karataya shikiria karataya. Saya rindu saudara sebelum keluar dari tempat ini. Saya rindu engkau berjumpa dengan Tuhan. Kirataya shikiria karapa karataya. Sebelum kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, mari semua sama-sama ingat, ingat, ingat. Mulai daftarkan di hatimu, daftarkan. Ya, pemusik lembut saja ya. Semua daftarkan. Saudara sudah daftarkan, semua angkat tanganmu. Kepal tanganmu, angkat tinggi-tinggi. Imajinasikan yang di dalam tanganmu itu adalah semua ikatan, semua dosa, bahkan hal-hal yang mengikat keluargamu. Saya rindu lakukan dengan iman. Mari ikuti saya berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kuat-kuat dalam nama Yesus. Mulai hari ini Tuhan, semua ikatan yang ada di dalam hidupku, di dalam hidup keluargaku, mulai hari ini aku perkatakan oleh kuasa darah Yesus, putus dalam nama Yesus. Tidak ada ikatan, tidak ada kutuk, tidak ada kebiasaan lama yang mengikat hidupku. Mulai hari ini aku mengalami kemerdekaan dalam nama Yesus. Semua kesombongan, semua keangkuhan, semua tipu daya manusia, semua kebohongan, aku cabut di dalam nama Yesus. Aku tidak mau munafik ya Tuhan. Di hadapan-Mu Tuhan, mulai hari ini aku terima pembaharuan, transformasi dalam nama Yesus. Tidak ada lagi kutuk-kutuk melekat dalam hidupku. Generasiku Tuhan
menjadi generasi ilahi, keturunan ilahi, keturunan yang takut Tuhan, keturunan yang cinta Tuhan, keturunan yang rendah hati, keturunan yang tidak akan susah mendapat berkat. Di dalam nama Yesus, aku terima kelimpahan, aku terima keajaiban, aku terima mukjizat, aku terima terobosan. Terima kasih Tuhan, dimeteraikan oleh kuasa dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Saudara yang terkasih, perhatikan, ketika hari ini engkau sudah perkatakan itu, seperti tadi, bagaimana pekerjaan roh bisa terjadi. Keputusan tiap hari mempengaruhi hidup saudara. Keputusan kita, keputusan Anda mempengaruhi seringkali mujizat, terobosan terjadi atau tidak dalam hidup kita. Mari terus minta Tuhan roh kerendahan hati untuk kita memutuskan yang ilahi. Amin saudara. Memutuskan yang ilahi, memutuskan yang kudus. Sebab jangan lupa, apa yang menjadi keputusanmu setiap hari-hari ini, itu akan berimpak kepada hari hadapan. Jangan pernah kita sia-siakan semua pengorbanan Tuhan di kayu salib. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan, kami akan makan roti sebagai lambang tubuh Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mulai hari ini biar hidup kami dipimpin oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, mari makan dengan iman. Sekarang mari kita ambil anggur di sebelah tangan kita. Mari angkat tinggi. Firman Tuhan berkata, demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sebentar kami akan minum anggur sebagai lambang darah Yesus. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah darah Yesus yang membasuh semua yang kotor dari hidup kami. Darah Yesus membasuh semua sakit kami, semua yang tidak baik, semua yang jahat dibersihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari minum dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima perjanjian baru. Kami terima keajaiban. Kami terima yang ajaib, yang mulia yang dari Engkau. Mulai hari ini Tuhan, hamba perkatakan, ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan di hidup anak-anak-Mu. Hamba berdoa Tuhan, apa yang mereka dengar tidak ada yang kebetulan. Meteraikan Tuhan, meteraikan Tuhan. Perubahan terjadi, transformasi terjadi di setiap keluarga demi keluarga. Bahkan jika ada sesuatu yang stuck, Tuhan akan berubah, Tuhan akan mengubahnya. Jika ada sesuatu yang berhenti, yang bukan kehendak Tuhan, Tuhan akan membukanya. Bahkan pintu-pintu yang tertutup akan mulai terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami terima yang ajaib yang dari Tuhan. Meteraikan firman-Mu sekali lagi dalam hidup anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.
Shalom, mari bersama melihat news gereja CST. Ibadah minggu onsite gereja adalah pada setiap jam 1 petang dan sembarang pertanyaan boleh berhubung dengan Pastor Chu. Jemaat juga boleh mengikuti ibadah secara online di YouTube gereja. Anak-anak juga boleh mengikuti Sunday School online di YouTube gereja setiap minggu. Pemberian secara online juga boleh di-bank in di nomor akun gereja yang tertera. Ikuti juga media sosial gereja di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok. Sekian news gereja, Tuhan Yesus memberkati.